Hai kelas, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sudah datang kan ya? Oke, dalam pelajaran art kali ini kita akan membahas tentang konsep dan teknik dasar seni peran. Namun sebelumnya, apa sih maksud dari seni peran? Seni peran yaitu cabang seni yang mempelajari bagaimana teknik menciptakan dan memainkan peran atau disebut berakting. Nah, dalam berakting kita perlu menyiapkan tahapan-tahapan yang dikemas menjadi konsep dasar seni peran, yaitu meliputi konsentrasi, ingatan emosi, pengamatan, permainan yang hidup, dan mendengar. Namun, yang menjadi 3 hal penting konsep dasar seni peran itu adalah 1. Konsentrasi, yaitu bentuk penguasaan diri untuk memusatkan pikiran ke arah suatu sasaran. Kedua, ingatan emosi, mengingat hal-hal yang pernah terekam saat menjalani proses hidup, bisa berupa pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Ketiga, pengamatan, berupa meninjau langsung kehidupan tokoh tertentu, seperti karakternya, psikologisnya, cara bicara, cara jalan, dan sebagainya. Setelah memahami 3 dasar konsep seni peran itu, barulah seorang aktor dapat menjalankan perannya dengan memperhatikan teknik dasar peran yang akan dilakukan seperti minggu ini kita akan berlatih tentang kejelasan ucapan dan tekanan ucapan. Untuk melatih kejelasan ucapan, kita butuh yang namanya latihan olah vokal. Bagaimana caranya latihan olah vokal? Pertama, tarik napas, simpan di perut, lalu kita dapat mengucapkan huruf A sampai Z. Bisa dengan berbisik atau bersuara agak kencang. Contoh, ini contoh. Tarik nafas, simpan di perut, lalu ucapkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu misalnya suara kencang. Bisa juga bersuara berbisik. Contoh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Teknik yang kedua, kita bisa menghitung angka dari 10 suara pelan atau suara kencang. Tekniknya sama seperti kita mengucapkan huruf tadi. Misalnya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu dengan suara pelan. Bisa juga menggunakan suara kencang. Contoh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cara latihan kejelasan ucapan yang ketiga, kita juga bisa melatih huruf vokal dengan artikulasi yang jelas. Huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Bisa juga melatih pengucapan huruf yang hampir sama atau mirip. Contohnya R, L, atau nga, nya. Latihan kejelasan ucapan yang kelima, bisa juga mengucapkan kata tol, pe, tolitol, do, pitol, do, teleme. Tol, pe, tolitol, do, pitol, do, teleme. Sampai berulang-ulang. Lalu yang keenam, kalian juga bisa berlatih kejelasan ucapan dengan cara mengeja per suku kata atau per kalimat. Tujuannya untuk melatih intonasi pengucapan serta membedakan tanda baca, seru, titik, koma, ataupun tanda tanya. Itulah tadi secara singkat dan ringkas bagaimana teknik dasar peran untuk membuat ucapan kita menjadi jelas. Lalu sekarang kita akan mencoba latihan teknik dasar peran yang kedua, yaitu tekanan ucapan. Bagaimana sih? Apa saja sih yang perlu dilakukan saat kita mengucapkan sebuah dialog saat kalian nanti berteater? Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuannya. Tujuan diadakan tekanan ucapan yaitu untuk menggarisbawahi apa yang menjadi isi pikiran atau isi dari perasaan sebuah dialog yang akan disampaikan. Ada tiga teknik tekanan pengucapan yang harus dipelajari seorang aktor. Pertama, tekanan dinamik, yaitu kasarnya tekanan yang diberikan saat pengucapan dalam sebuah dialog. Contoh, hei lihat, aku merindukanmu. Hei lihat, aku merindukanmu. Itu dia.
tekanan dinamik. Lalu yang kedua, tekanan ucapan yang akan dilakukan yaitu tekanan tempo. Maksudnya tekanan tempo adalah lambat atau cepatnya pengucapan saat kita berbicara. Itu bisa kalian latih sendiri ya. Misalnya seperti saat ini Miss, kadang bicaranya bisa pelan, terjeda, atau kadang juga bicaranya bisa cepat. Nah, seperti itu maksudnya tekanan tempo. Kemudian tekanan ucapan yang ketiga adalah tekanan nada. Maksudnya tekanan nada adalah pemberian nada bicara yang disesuaikan dengan situasi dalam lakon atau dalam peran yang akan kalian tampilkan. Misalnya, saat kondisi sedih, pemberian nada bicara lebih pelan dan berbisik. Sedangkan dalam kondisi marah, pemberian nada lebih kasar dan sedikit berteriak. Nah, inilah perbedaan antara kejelasan ucapan dengan tekanan ucapan. Agar kalian dapat lebih memahami, nanti Miss akan memberikan tugas, yaitu berupa praktik yang harus kalian lakukan adalah memperagakan apa yang sudah ada di dalam video pembelajaran kali ini. Oke, tugasnya itu nanti akan Miss serahkan, akan Miss upload di Google Classroom seperti biasanya. Lalu kalian akan kumpulkan dalam bentuk video, durasi bebas. Terserah kamu untuk videonya seperti apa. Lalu diupload di Google Classroom juga. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dari Miss. Selamat pagi.